kelas modern, pembelajaran tidak lagi sekadar duduk dan mencatat. Guru bukan lagi pusat segalanya, melainkan fasilitator yang menyalakan rasa ingin tahu. Semuanya dimulai dengan discovery learning, model yang menuntun siswa menemukan sendiri konsep-konsep penting. Langkah-langkahnya jelas bahwa guru memberi stimulus berupa pertanyaan atau fenomena, siswa mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menemukan jawaban melalui pengamatan serta diskusi. Coba bayangkan sebuah kelas IPA. Guru menunjukkan es batu yang mencair. Siswa menebak, mengamati, lalu menyimpulkan proses perubahan wujud zat. Proses itu sederhana tapi kuat karena mereka menemukan, bukan diberitahu. Model kedua adalah Project Based Learning, PJBL, pembelajaran berbasis proyek. Langkahnya dimulai dari pertanyaan mendasar, kemudian perencanaan proyek, pelaksanaan, dan presentasi hasil. Di sini, siswa bekerja dalam kelompok, merancang solusi nyata. Misalnya, membuat eco-brick dari limbah plastik atau merancang taman vertikal sekolah. Mereka belajar manajemen waktu, kolaborasi, dan tanggung jawab. Lalu, ada problem-based learning, PBL, pembelajaran berbasis masalah. Guru menghadirkan situasi nyata, mengapa sungai di sekitar sekolah tercemar? Siswa mencari data, mengidentifikasi penyebab, dan menawarkan solusi. Langkah-langkahnya meliputi orientasi masalah, pengumpulan informasi, analisis, serta penyusunan laporan. Dalam model ini, siswa tidak hanya belajar ilmu pengetahuan, tapi juga empati dan kepekaan sosial. Berikutnya adalah inquiry-based learning, model yang lebih dalam dari discovery. Jika discovery menuntun siswa menemukan konsep, inquiry menantang mereka mengajukan pertanyaan dan membuktikannya secara ilmiah. Langkahnya, merumuskan pertanyaan, membuat hipotesis, menguji dengan eksperimen, lalu menarik kesimpulan. Di kelas sains, misalnya, siswa meneliti, apakah cahaya memengaruhi pertumbuhan tanaman? Mereka menanam 2 bibit di tempat berbeda, mencatat data, dan mempresentasikan hasilnya. Berbeda lagi dengan flipped classroom, di mana proses belajar dibalik. Materi pelajaran dipelajari di rumah lewat video, sementara waktu di kelas digunakan untuk berdiskusi dan memecahkan soal. Guru menjadi pembimbing, bukan penceramah. Model ini memberi ruang bagi siswa untuk datang ke kelas dengan bekal pemahaman awal dan pertanyaan yang siap diuji. Terakhir, collaborative learning, pembelajaran kolaboratif. Model ini menekankan kerjasama dan saling belajar antar siswa. Langkah-langkahnya meliputi pembentukan kelompok, pembagian peran, eksplorasi materi, diskusi, dan refleksi bersama. Guru memastikan bahwa setiap suara didengar, setiap gagasan dihargai. Dalam praktiknya, semua model ini bisa saling berpadu. Discovery menumbuhkan rasa ingin tahu, project dan problem-based learning menyalakan kreativitas dan empati, inquiry memperdalam logika. Flipped classroom memberi ruang kemandirian, dan collaborative learning memperkuat kebersamaan. Pada akhirnya, model hanyalah alat. Yang terpenting adalah semangat. Menjadikan kelas tempat tumbuhnya manusia pembelajar, yang berpikir, berkolaborasi, dan berbuat bagi kehidupan. Hei, kamu kenapa? Iya, Sini. Apa? Iya, kamu kenapa? Sini duduk. Kamu kenapa? Kok cemberut? Iya, aku tuh baru dapet izin sama orang tua aku buat ikut acara festival film antar madrasah. Loh, kenapa?
ikut festival itu kan positif. Kita dapat menunjukkan kreasi dari karya kita. Betul, tapi udah aku jelasin, tapi mereka tetap aja nggak setuju. Alasan mereka apa? Kok nggak setuju? Kata mereka tuh peralatan film itu mahal, mereka tidak mampu untuk membelikan peralatannya. Oh itu. Terus kamu udah memberikan solusi kepada mereka? Sudah, Masih tidak diizinin? iya betul. Apa yang kamu jelasin kepada mereka? Kok sampai mereka nggak setuju? Kata mereka, film itu tidak sesuai dengan tujuanku aku belajar di madrasah loh. Harusnya tuh aku belajar ilmu agama lebih banyak daripada bikin film. Nah ya sudahlah kalau kayak gitu biarin orang-orang awam aja, orang-orang yang emang umum aja yang sekolah di umum yang bikin film yang sih. Oh gitu, pantesan. Kok pantas sih? Iya, sebaiknya kamu itu menjelaskan dulu kepada orang tua kamu kalau membuat film itu juga kayak untuk sarana dakwah dan kita tidak hura-hura membuat negatif di media sosial. Oh iya ya betul juga. Iya. Nah, sekarang mendingan kamu perbaiki lagi komunikasimu kepada orang tua kamu. Mesti mereka akan mendukungmu. Oke. Oke kalau kayak gitu aku mau negosiasiin dulu ini lagi ke orang tua aku dulu ya. Mau kemana? Sana, Jangan pergi dulu. kenapa? Aku tadi denger kok obrolan kalian. Ya udah sih terus kenapa? Duduk dulu. Aku jelasin nih. Kita yang anak madrasah ini sering diremehkan. Tidak tahu menahu masalah teknik. Padahal kesempatan kita untuk belajar teknik lebih besar daripada teknik biasa. Asalkan kita rajin menulis, maka kita bisa banyak hal urusan teknik. Betul. Aku juga sering menjadi ejekan karena aku belajar di kelas seperti menjadi warga negara kelas 2. Bagaimana kalau kita membantu sahabat untuk menegosiasi ulang keinginan sahabat membuat sebuah film? Setuju. Nah, jadi gimana kalau misalnya habis ini kita sama-sama menghadap orang tuaku untuk menjelaskan apa sih manfaat bikin film itu? Oke. Sahabat, sebelum kita bertemu orang tuamu, sebaiknya kita perlu menyiapkan konsep negosiasi kita. Coba sahabat, jelaskan terlebih dahulu teknik menggunakan teks negosiasi. Jadi, teknik menggunakan teks negosiasi atau cara kita bernegosiasi diantaranya itu kita menggunakan kepedean kita dalam memilih kata atau diksi. Kemudian, negosiasi kita nyatakan dengan kalimat deklaratif, kalimat integratif, kalimat imperatif, serta dengan tutur bahasa yang persuasif. Nah, kemudian dari kalimat ciri tersebut sudah mencukupi untuk membuat sebuah teks negosiasi itu. Tapi, kita juga bisa menambahkannya dengan konjungsi, pronominal, kalimat langsung, serta kalimat kontraks atau perbandingan. Nah, yang paling terakhir nih, kita mesti melihat konteks dan etika komunikasi kita sendiri. Nah, kalian bisa mempelajari sendiri lebih jauh teknik negosiasi tersebut dari buku pelajaran kalian, serta membuat pengalaman sendiri di dalam praktik sehari-hari. Coba sahabat, apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat teks negosiasi? Pertama, teks negosiasi itu sarana atau alat untuk kita berkomunikasi, sehingga kita memerlukan seni tersendiri untuk berkomunikasi. Siapa yang akan kita ajak berkomunikasi, sehingga kita bisa memilih tutur kata atau kalimat yang tepat. Kedua, kita harus menentukan apa tujuan kita untuk membuat teks negosiasi. Apabila tujuan kita untuk membuat teks negosiasi untuk menjelaskan kepada kedua orang tua sahabat mengenai pentingnya peserta didik madrasah untuk membuat video, kita bisa menyampaikan secara lisan dengan tutur kata yang baik. Kita tidak perlu membuat surat pernyataan resmi ataupun proposal. Namun, jika kita melakukan kerjasama antar lembaga atau instansi, kita perlu membuat adanya surat penawaran secara resmi. Ketiga, agar tidak terjadi kesalahan persepsi atau pandangan, kita harus menjelaskan manfaat, maksud, dan tujuan kita. Kita bisa memberi pemahaman kepada kedua orang tua sahabat mengenai konten-konten positif, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya, yang keempat, kita harus menyampaikan maksud dan tujuan kita secara dialogis. Kita harus menerima masukan yang diberikan oleh kedua orang tua sahabat. Kalaupun kita tidak setuju dengan pendapat dari kedua orang tua sahabat, kita perlu menyampaikan alasan atau argumentasi kita secara logis dan masuk akal. Terakhir, kita harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh sahabat pada saat pembuatan film, seperti terkendalanya biaya. Intinya, kita harus meyakinkan kedua orang tua sahabat. Nah, sahabat, meskipun kita tidak bercita-cita ingin menjadi seorang diplomat, kita tetap dituntut untuk menjadi seorang ahli komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari.
terutama dalam menegosiasikan tujuan kita. Nah, coba sekarang sebutkan apa struktur dari teks negosiasi. Jadi, dalam kita membuat teks negosiasi, baik tertulis maupun lisan, baik formal maupun informal, haruslah kita sampaikan secara sistematis. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan dan orientasi negosiasi kita. Yang kedua, kita ajukan keinginan kita secara jelas dan tidak bertele-tele. Kemudian, orientasi kita tawarkan dengan berbagai alternatif pilihan. Jika memang kedua orang tua sahabat tidak mengizinkan sahabat membuat film, maka kita harus membuat sebuah kesepakatan. Kesepakatan menerima penolakan ini dengan lapang dada. Kemudian, jika memang sahabat diizinkan oleh kedua orang tua sahabat, maka sahabat juga harus mempunyai konsekuensi dan bertanggung jawab sehingga tetap mendapat kepercayaan dari kedua orang tua sahabat. Oh, oke.